wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 TBS 2C yang akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah TIK Ekonomi dan Bisnis yang diampu oleh Bapak Trisna Taufik Darmawansyah. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewi Warda dengan NIM 2414200091. Saya Supiani dengan NIM 24142088. Saya Fikri Fazar Nurdiansyah dengan NIM 2414200071. Saya Sabrina Septiaulia dengan NIM 2414200094. Saya Alvita Putri Hadiriawan dengan NIM 2414200076. Saya Nasya Tujara dengan NIM 24142009. Baik, di sini saya akan memaparkan rangkuman penelitian ATAUT 2. Yang pertama ada analisis faktor-faktor penerimaan dan penggunaan layanan mobile banking syariah. Perkembangan teknologi digital dan kebutuhan transaksi yang cepat dan mudah mendorong perbankan syariah untuk mengembangkan layanan mobile banking. Mobile banking syariah berbeda dengan konvensional karena harus memenuhi prinsip syariah seperti larangan riba dan juga memeriksa kehalalan transaksi. Penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan mobile banking syariah agar bank syariah dapat meningkatkan jumlah pengguna dan kepuasan nasabah. Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan, ada yang pertama perceived usefulness, kegunaan yang dirasakan. Nasabah merasa mobile banking syariah memudahkan transaksi seperti transfer, cek saldo, dan pembayaran tanpa harus ke kantor cabang. Yang kedua, ada perceived use of us, kemudahan penggunaan. Aplikasi yang user-friendly dan memudahkan dioperasikan membuat nasabah tidak merasa kesulitan. Semakin mudah aplikasi digunakan, semakin tinggi kemungkinan nasabah menggunakannya secara rutin. Yang ketiga ada trust, kepercayaan. Kepercayaan sangat krusial dalam layanan keuangan, terutama mobile banking syariah. Nasabah harus yakin bahwa data dan transaksi mereka aman sesuai prinsip syariah. Sertifikasi halal dan transparansi dari bank meningkatkan kepercayaan. Yang keempat ada perceived risk atau prinsip resiko, kekhawatiran terhadap resiko keamanan seperti pencurian data, penipuan, dan kegagalan transaksi dapat menghambat penggunaan. Yang kelima ada religiusitas atau tingkat religiusitas nasabah mempengaruhi keputusan menggunakan layanan yang sesuai syariah. Nasabah yang religius cenderung memilih layanan yang sesuai pada prinsip Islam. Yang keenam ada faktor sosial. Pengaruh dari faktor sosial itu ada pengaruh dari keluarga, teman, dan lingkungan sosial dapat mendorong seseorang mencoba dan menggunakan mobile banking syariah. Yang ketujuh adalah kemudahan akses dan infrastruktur. Ketersediaan jaringan internet yang stabil dan perangkat yang kompatibel menjadi faktor pendukung. Ada implikasi strategi pengembangan. Bank syariah harus fokus pada pengembangan aplikasi yang mudah digunakan, aman, dan sesuai prinsip syariah. Yang kedua ada rangkuman penelitian UTAUT 2, yaitu penerapan model ATAUT 2 pada minat nasabah menggunakan mobile banking syariah. UTAUT 2 atau United Theory of Expense, Acceptance, and Use of Technology itu adalah model yang digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi oleh pengguna. Model ini mengembangkan ATAUT dengan mengembangkan variabel yang relevan untuk konteks konsumen. Variabel utama dalam ATAUT itu yang pertama ada performance expectancy atau harapan kerja. Yang kedua ada effort expectancy atau harapan usaha. Yang ketiga ada social influence atau pengaruh sosial. Yang keempat ada facilitating condition atau kondisi pendukung. Yang keenam ada hedonic motivation atau motivasi kesenangan. Yang keenam ada friends value. Yang ketujuh ada habit. Adapun pengembangan variabel khusus untuk mobile
mobile banking syariah. Yang pertama ada perceived credibility atau kredibilitas yang disarankan. Yang kedua ada religiusitas. Hasil penelitian dan temuan. Performance ekspektasi dan effort ekspektasi adalah faktor dominan yang mendorong minat penggunaan. Social influence dan facilitating condition juga berperan penting, terutama dalam konteks komunitas muslim yang sering saling berbagi komunikasi atau informasi. Hedonic motivation meningkatkan engagement terutama pada generasi muda yang menginginkan pengalaman digital yang menyenangkan. Habit juga berperan dalam mempertahankan penggunaan jangka panjang, dan faktor religiusitas dan kredibilitas memperkuat kepercayaan dan loyalitas nasabah terhadap layanan mobile banking syariah. Bank syariah perlu mengoptimalkan fitur yang memberikan manfaat nyata dan kemudahan penggunaan, meningkatkan awareness dan edukasi melalui komunitas dan media sosial untuk memperkuat social influence. Seterusnya, menjamin keamanan dan transparansi agar perceived credibility tetap tinggi, dan mengembangkan fitur yang menyenangkan dan interaktif untuk meningkatkan hedonic motivation. Yang terakhir, memperhatikan aspek regulasi dalam desain produk. Materi yang ketiga adalah penelitian mengenai what drive consumers to use syariah m-banking to purchase e-money. Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam menggunakan layanan mobile banking syariah untuk pembelian uang elektronik atau e-money yang sesuai dengan prinsip syariah. Seperti yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri atau BSM, telah memenuhi fatwa Dewan Syariah Nasional Masjid Ulama Indonesia atau DSN MUI nomor 116/DSN MUI /11/2017 tentang uang elektronik syariah. Produk ini telah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah dan mendapatkan izin dari Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sehingga secara hukum Islam diperbolehkan digunakan oleh masyarakat muslim. Penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku konsumen Islam sangat mempengaruhi keputusan mereka untuk menggunakan e-money syariah. Variabel seperti persepsi manfaat, kemudahan penggunaan, kredibilitas layanan, dan persepsi resiko juga berperan penting dalam minat dan keputusan penggunaan e-money syariah. Konsumen tertarik menggunakan e-money syariah karena kemudahan transaksi, keamanan, dan adanya promosi atau diskon yang menguntungkan. Hal ini mendorong peningkatan penggunaan e-money di kalangan pengguna, termasuk mahasiswa dan konsumen umum. Perbedaan dengan e-money konvensional, e-money syariah menekankan pada kepatuhan terhadap prinsip syariah seperti larangan riba, keadilan, dan transparansi dalam transaksi. Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim yang ingin bertransaksi secara non-tunai tanpa melanggar hukum Islam. Dan kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan syariah m-banking untuk pembelian e-money didorong oleh faktor perilaku konsumen yang sesuai dengan nilai dan prinsip Islam, serta oleh kemudahan, keamanan, dan keuntungan ekonomi yang dirasakan oleh pengguna. Produk e-money syariah yang telah mendapat fatwa dan izin resmi memberikan kepercayaan tambahan bagi konsumen untuk menggunakan layanan tersebut dalam aktivitas keuangan sehari-hari. Yang keempat, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan mobile banking syariah. Menemukan bahwa ekspektasi kinerja, motivasi hedonis, nilai harga, kebiasaan, kredibilitas, dan religiusitas mempengaruhi nilai penggunaan mobile banking syariah.
Hasil penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan mobile banking syariah dapat memberikan wawasan yang berharga bagi bank syariah. Untuk memahami faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap adopsi mobile banking oleh nasabah, informasi ini dapat digunakan untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif, meningkatkan kualitas dan fitur aplikasi mobile banking, serta membangun kepercayaan terkait kepatuhan syariah. Untuk memperdalam pemahaman mengenai perilaku konsumen dalam konteks keuangan syariah dan adopsi teknologi, serta mengembangkan model-model yang lebih komprehensif secara keseluruhan, penelitian ini mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan mobile banking syariah merupakan bidang yang penting dan terus berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah. Penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan mobile banking syariah bertujuan untuk memahami mengapa seseorang memilih untuk menggunakan layanan mobile banking yang disediakan oleh bank syariah. Dalam era digital, bank syariah tidak hanya dituntut untuk menyediakan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga harus mampu mengikuti perkembangan teknologi agar tetap relevan dan kompetitif. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apa saja yang mendorong atau menghambat seseorang dalam menggunakan aplikasi perbankan berbasis syariah di perangkat mobile. Beberapa faktor yang sering menjadi fokus dalam penelitian ini antara lain adalah persepsi terhadap kemudahan penggunaan, manfaat yang dirasakan dari teknologi tersebut, kepercayaan terhadap keamanan dan prinsip syariahnya, serta persepsi resiko. Selain itu, norma sosial dan tingkat literasi digital penggunaan juga menjadi variabel yang penting. Hasil dari penelitian ini sangat penting bagi pihak bank syariah. Mereka bisa mengetahui faktor apa yang harus ditingkatkan, misalnya memperbaiki tampilan aplikasi agar lebih user-friendly, menambahkan fitur edukatif tentang prinsip syariah, atau meningkatkan keamanan data. Penelitian ini juga bisa memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan teori adopsi teknologi di sektor keuangan berbasis syariah. Selanjutnya, metode yang kelima yaitu yang berjudul faktor mempengaruhi niat menggunakan QRIS pada syariah mobile banking saat pandemi COVID-19. Penelitian ini mengadopsi model UTAUT kedua yang dimodifikasi untuk menganalisis niat menggunakan QRIS dalam mobile banking syariah selama pandemi. Semua hipotesis yang diajukan diterima, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki niat yang baik dan merasa kemudahan dalam menggunakan QRIS tersebut. Nah, metode yang selanjutnya yang keenam yaitu tentang analisis perilaku masyarakat untuk berziswaf secara digital melalui layanan m-banking syariah. Studi ini menggunakan model UTAUT yang dimodifikasi dengan menambahkan konstruk kebiasaan dan kepercayaan untuk menganalisis niat berziswaf secara digital. Hasilnya menunjukkan bahwa ekspektasi kinerja dan kebiasaan secara signifikan mempengaruhi nilai perilaku. Baiklah, mungkin yang dapat saya sampaikan hanya itu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Oke, baik. Materi yang ketujuh yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan menggunakan BSI Mobile Banking di kalangan Gen Z dan juga milenial. Nah, yang pertama itu kemudahan pengguna atau kemudahan dalam penggunaan aplikasi tersebut ya. Jadi BSI Mobile ini harus memiliki tampilan yang user friendly, jadi navigasi yang jelas dan proses transaksi yang tidak rumit, gitu kan. Jadi generasi Z atau Gen Z dan milenial ini cenderung menghindari aplikasi yang ribet
atau butuh banyak langkah untuk menyelesaikan hanya satu transaksi saja. Jadi intinya Gen Z dan milenial ini cenderung nggak suka yang ribet gitu, maunya yang instan gitu. Contohnya kayak adanya fitur quick access, biometrik, dan desain yang terbuka yang minimalis. Yang kedua itu manfaat yang dirasakan oleh pengguna tersebut gitu. Jadi semakin banyak fitur yang relevan dengan kebutuhan pengguna, jadi seperti top up e-wallet, bayar tagihan, dan juga QRIS, semakin tinggi juga persepsi manfaatnya gitu. Seperti fitur tambahan, contohnya kayak informasi saldo, saldo real time, gitu, riwayat transaksi atau manajemen rekening syariah itu meningkatkan nilai guna dari aplikasi tersebut. Nah, yang ketiga, kepercayaan dan keamanan, trust and security. Jadi pengguna ini akan mempertimbangkan lagi nih dari si aplikasi tingkat perlindungan terhadap kebocoran data dan penyalahgunaan akun itu sampai mana gitu, atau kan benar-benar aman atau tidak gitu. Jadi seperti keamanan melalui OTP atau sidik jari ataupun pengenalan wajah, jadi memberikan rasa aman gitu, menghindari kayak phishing, penipuan, dan juga pembobolan akun. Yang keempat itu literasi digital. Di generasi muda yang akrab dengan teknologi ini cenderung lebih cepat beradaptasi dengan mobile banking. Namun masih ada segmen pengguna yang belum sepenuhnya paham dengan fitur-fitur keuangan digital. Jadi solusinya itu seperti mengadakan edukasi melalui media sosial, atau adanya juga tutorial dan juga fitur bantuan di dalam aplikasi tersebut gitu. Nah, yang kelima, pengaruh sosial. Pilihan untuk menggunakan aplikasi juga dipengaruhi oleh apa yang digunakan teman-teman atau keluarga gitu. Seperti rekomendasi dari orang terdekat bisa meningkatkan kepercayaan yang lebih. Jadi kita gampang percaya gitu karena dia mungkin keluarga kita gitu, masa sih bohong, ataupun teman kerja gitu yang sudah menggunakannya dan mengajak untuk ikut. Nah, yang keenam itu promosi dan insentif, cashback, diskon merchant halal, poin loyalitas, atau gratis daya admin jadi daya tarik utama. Itu semua orang pasti suka diskon, suka banget sama promo gitu kan, diskon atau promo gitu, pasti suka. Jadi promosi eksklusif untuk pengguna baru juga lebih efektif gitu menjaring Gen Z dan milenial gitu kan. Nah, yang ketujuh, citra merek BSI. Persepsi bahwa BSI adalah bank syariah modern dan terpercaya itu sangat penting. Nah, jadi jika BSI dianggap relevan dengan gaya hidup Islami dan digital, maka potensi adopsinya akan semakin tinggi. Tagline dan kampanye digital itu sangat berpengaruh pada generasi ini. Gitu. Nah, yang kedelapan, kesesuaian dengan nilai agama. Gitu kan. Adanya fitur dan produk yang patuh syariah seperti akad, zakat, infak, dan juga tabungan haji gitu, membuat BSI ini lebih relevan bagi pengguna yang mencari keberkahan dalam transaksi keuangan. Gitu kan. Nah, yang kesembilan, layanan pelanggan. Jadi akses cepat terhadap bantuan saat ada kendala seperti transaksi yang gagal, lupa PIN, atau tidak masuk saldo, itu sangat penting sekali. Generasi ini itu terbiasa dengan respons cepat via live chat atau media sosial, pokoknya harus cepat respon, fast respon gitu. Nah, yang terakhir, jadi performa teknis aplikasi itu yang terakhir. Aplikasinya yang ringan, cepat, dan jarang error gitu akan lebih disukai. Jadi masalah seperti force close itu ataupun lama loading atau gagal transaksi bisa membuat pengguna beralih ke aplikasi yang lain gitu. Jadi mikirnya aplikasinya jelek lah apalah, jangan gitu lah. Jadi contohnya begitu ya. Baik, selanjutnya yaitu analisis penerimaan teknologi mobile banking terhadap perilaku penggunaan dengan pendekatan model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, studi pada nasabah Bank Syariah Indonesia di Yogyakarta. Perkembangan
teknologi informasi telah membawa transformasi besar dalam berbagai sektor, termasuk perbankan. Salah satu inovasi yang signifikan adalah layanan mobile banking yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangan secara praktis melalui perangkat seluler. Di Indonesia, penggunaan mobile banking terus meningkat dengan Bank Syariah Indonesia atau BSI sebagai salah satu pelaku utama dalam industri perbankan syariah. Meskipun jumlah nasabah BSI mencapai 18,4 juta pada Maret 2023, hanya sekitar 5,18 juta yang aktif menggunakan mobile banking. Hal ini menunjukkan masih adanya potensi besar untuk meningkatkan adopsi layanan digital ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan dan penggunaan mobile banking di kalangan nasabah BSI di Yogyakarta dengan menggunakan model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Model ini merupakan pengembangan dari UTAUT yang diperkenalkan oleh Van Cates dengan menambahkan 3 variabel baru, yaitu price value, hedonic motivation, and habit. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan variabel security sebagai faktor tambahan, mengingat keamanan menjadi salah satu isu kritis dalam layanan perbankan digital. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama yaitu ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan keamanan. Ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan. Artinya, nasabah cenderung menggunakan mobile banking jika mereka merasa layanan tersebut bermanfaat, mudah digunakan, didukung oleh lingkungan sosial, dan dianggap aman. Yang kedua yaitu kebiasaan atau habit dan minat penggunaan. Ini juga berpengaruh signifikan terhadap perilaku penggunaan, use behavior. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering nasabah terbiasa menggunakan mobile banking, semakin besar kemungkinan mereka untuk terus menggunakannya. Yang ketiga yaitu beberapa variabel seperti kondisi yang memfasilitasi motivasi hedonis dan nilai harga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini mengidentifikasi bahwa faktor-faktor seperti fasilitas pendukung, kesenangan dalam penggunaan, dan biaya layanan tidak menjadi pertimbangan utama bagi nasabah dalam mengadopsi mobile banking BSI. Penelitian ini memberikan implikasi teoritis dengan memperkuat model UT-AUT dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, sekaligus menambahkan variabel keamanan sebagai faktor kritis. Dari sisi praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi BSI untuk meningkatkan layanan mobile banking dengan fokus pada kemudahan penggunaan, keamanan sistem, dan sosialisasi manfaat layanan kepada nasabah. Selain itu, strategi pemasaran dapat lebih menekankan pada aspek kepercayaan dan dukungan sosial untuk mendorong adopsi yang luas. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika penerimaan teknologi di sektor perbankan syariah, sekaligus menawarkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan penggunaan mobile banking di masa depan. Dengan terus mengoptimalkan layanan digital, BSI dapat memperkuat posisinya dalam menghadapi persaingan industri perbankan yang semakin dinamis. Saya di sini akan menjelaskan tentang
Pengaruh UT-AUT2 modifikasi terhadap intention to use mobile banking bank syariah di Indonesia dengan trust sebagai variabel kausalitas. Biasanya bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi niat nasabah untuk menggunakan layanan mobile banking di bank syariah. Jadi, mobile banking menjadi layanan penting dalam industri perbankan, termasuk perbankan syariah. Namun, adopsi layanan ini di kalangan nasabah syariah sering dipengaruhi oleh kepercayaan atau trust dan persepsi terhadap teknologi. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis dengan pendekatan teori UT-AUT2 yang telah dimodifikasi. UT-AUT2 dikembangkan oleh Van Cantes dan mencakup beberapa variabel inti. Yang pertama ada persepsi bahwa penggunaan teknologi akan meningkatkan kinerja. Yang kedua ada kemudahan penggunaan. Yang ketiga ada pengaruh sosial terhadap penggunaan. Yang keempat ada dukungan teknologi dan organisasi. Yang kelima ada kesenangan dalam menggunakan teknologi. Yang keenam ada nilai manfaat dibanding dengan biaya. Yang terakhir ada kebiasaan dalam menggunakan teknologi. Jadi, trust sebagai variabel kausalitas. Trust dalam penelitian ini tidak hanya sebagai variabel mediasi, tetapi juga sebagai kausalitas langsung terhadap intention to use. Kepercayaan dapat mempengaruhi bagaimana seseorang menilai kemudahan, keamanan, dan kendala mobile banking syariah, yang akhirnya membentuk intensi untuk menggunakannya. Jadi, tujuan penelitian ini menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung variabel UT-AUT2 terhadap intention to use. Menganalisis peran trust sebagai faktor kausalitas terhadap intention to use mobile banking syariah memberikan rekomendasi strategis kepada bank syariah untuk meningkatkan adopsi mobile banking. Jadi, trust terbukti sebagai variabel yang kuat secara kausal dalam meningkatkan niat penggunaan. Modifikasi UT-AUT2 dengan menambahkan trust memberikan model yang lebih akurat dalam konteks perbankan syariah di Indonesia. Jadi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis penerapan model UT-AUT2 terhadap penggunaan mobile banking pada bank syariah. Jadi, telah dilakukan dalam beberapa penelitian untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan teknologi ini. UT-AUT2 merupakan pengembangan dari model UT-AUT dengan menambahkan 3 konstruk baru. Yang pertama ada hedonist motivation atau motivasi hedonis. Yang kedua ada price value atau nilai harga. Dan yang terakhir ada habitat atau kebiasaan. Jadi, ada beberapa faktor penentu penerimaan model banking syariah. Yang pertama ada ekspektasi kinerja. Persepsi penggunaan tentang manfaat mobile banking dalam meningkatkan efisiensi transaksi berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan. Studi pada nasabah Bank Syariah Indonesia di Yogyakarta menunjukkan bahwa ekspektasi kinerja meningkatkan minat penggunaan sebesar 24%. Yang kedua, ada ekspektasi usaha. Kemudahan penggunaan aplikasi menjadi faktor kritis, terutama bagi generasi Gen Z. Namun, beberapa penelitian menemukan bahwa faktor ini tidak signifikan dalam konteks mobile banking syariah di Semarang. Mungkin karena antarmuka yang sudah dianggap intuitif. Yang ketiga ada pengaruh sosial. Dukungan lingkungan sosial seperti dari keluarga ataupun teman memengaruhi minat penggunaan. Tetapi hasil bervariasi pada mahasiswa di Pekanbaru, pengaruh sosial tidak signifikan, sementara di Yogyakarta efeknya sangat positif dan signifikan. Yang keempat ada kondisi pendukung. Ketersediaan infrastruktur seperti jaringan internet dan dukungan teknis berpengaruh langsung terhadap perilaku penggunaan. Penelitian di Surabaya menunjukkan bahwa kondisi pendukung meningkatkan penggunaan sebesar 18%. Jadi, ada juga konstruk tambahan UT-AUT2. Yang pertama ada hedonist motivation, kenikmatan atau kepuasan saat menggunakan aplikasi, misalnya desain yang menarik, meningkatkan minat penggunaan terutama di kalangan generasi muda seperti generasi Gen Z. Yang kedua ada price value. Persepsi harga yang kompetitif seperti biaya transaksi rendah signifikan memengaruhi kepercayaan atau trust dan minat penggunaan. Yang ketiga ada habit.
Kebiasaan menggunakan teknologi finansial menjadi prediktor kuat perilaku aktual. Studi di Malang menunjukkan bahwa kebiasaan menjelaskan 32% variasi UC behavior, modifikasi, model, dan variabel tambahan. Ada beberapa penelitian menambahkan variabel seperti kepercayaan trust dan religiositas. Untuk konteks syariah, kepercayaan terbukti menjadi mediator kritis antara faktor UTA-UT2 dan minat penggunaan, terutama terkait keamanan data dan privasi. Sementara itu, religiositas, kesesuaian dengan prinsip syariah, menjadi faktor unik yang meningkatkan minat generasi Gen Z. Assalamualaikum warahmatullahi